Ya, yang pasti Besok, ketika besok. ketika klien saya, Dokter Samira atau Doktif dipanggil resmi di pengadilan untuk menjadi saksi di kasus persidangan Nikita Mirzani, saya pastikan akan hadir dan saya dampingi. Gitu, Mantap, ya. mantap. Nggak usah pada Parno, nggak usah pada Parno. Takut saya bawa ini itu nggak usah, ya. Makasih. Waduh, 17 Agustus. Merdeka, merdeka Merdeka. Mas Sunan. Ini semangat 17 Agustusan ya Mas. Pas Iya. banget dengan semangat 17 Agustusan. Oke, aku mau tanya lagi nih. Dalam sidang pidana ini, kira-kira akankah diputar itu rekaman suara? Ini juga jadi banyak pertanyaan oleh netizen nih di room aku. Mamski, rekaman suara itu gimana? Nah, bagaimana pendapat advokat nih mengenai rekaman suara itu? Oke. Hmm. Jadi gini, pertama-tama kita harus sepakati dulu, harus pahami bahwa yang namanya pengadilan itu adalah rumah atau tempat, ya, para terdakwa, para korban mencari keadilan. Oke? Nah, hakim itu tugasnya adalah mendengar, melihat fakta-fakta persidangan, ya, dan mengambil satu keputusan yang bijak tanpa dipengaruhi oleh intimidasi, dipengaruhi oleh apa namanya, ya, sesuatu yang bisa mempengaruhi orang. Atau jadi artinya hakim itu adalah kepanjangan Tuhan di dunia. Dia harus Yes. betul-betul fair, harus betul-betul imbang. Nah, balik lagi, pengadilan adalah tempatnya si terdakwa dan si korban mencari keadilan. Yes. Artinya haruslah, wajib seorang hakim itu bersikap adil dalam jalannya persidangan. Ah. Yang dimaksud gimana sih? Kalau si terdakwa, ya, punya alat bukti 4, silahkan. Ya. Kalau si korban punya alat bukti 4, silahkan sajikan di fakta persidangan. Artinya sama-sama 4, sama-sama disajikan di fakta persidangan. Itu adil. Oke. Saya tidak tahu kemarin, ya, karena saya di luar damping Dokter Oki. Saya tidak tahu kejadiannya bagaimana Uh-uh. sampai ada hakim dan para jaksa meninggalkan persidangan karena katanya Nikita minta rekaman itu diputarkan. Betul, walk out tuh Mas, walk out Dari mereka. pertama, waktu kalau nggak salah ya, waktu pertama hakim membuka persidangan, Nikita kan sudah menyampaikan Iya, di awal, memohon untuk diputarkan. betul. Gitu loh. Artinya ya seharusnya pihak majelis hakim, oh ya silahkan. Jadi dalam persidangan itu baik terdakwa maupun korban dalam rangka mencari keadilan, silahkan menyajikan bukti-bukti, silahkan mengajukan saksi-saksi, gitu loh. Jangan dibatasi, Benar, benar, benar. jangan dibatasi. Iya sih. Silahkan, boleh kok. Memang siapa yang bilang kalau terdakwa nggak punya hak untuk mengajukan alat-alat bukti? Siapa yang bilang begitu? Iya, ini gini Mas, karena waktu hari yang pertama saksi datang ya, bukan hari pertama pidana sidang pidana, tetapi hari pertama saat pemanggilan saksi yaitu RG suaminya dengan 2 karyawan mereka. Itu kan pengacara Nikita Mirzani mengajukan satu bukti di mana ada didengarkan suara dari Fitri Salhuteru. Sudah dikonfirmasi juga, ditanyakan oleh hakim kepada Reza Gladys, suara siapa itu? Itu suara Fitri Salhuteru. Nah, disitulah aku ngerasa ini boleh kok didengerin gitu. Karena di hari pertama pemanggilan saksi sudah didengerin tuh ada suara yang menyatakan dari Fitri Salhuteru tentang kasus ini. Nah, kenapa bukti yang berikutnya kok malah nggak bisa di up gitu loh? Nggak mau diperdengarkan gitu loh. Ya itulah makanya saya Ya kan? bilang harusnya ini, ya, saya juga jadi ikut menghimbau lah ya kepada majelis hakim yang terhormat. Eh, nggak usah takut waktunya jadi panjang apa, tapi berikan ruang, ya, baik kepada korban, kepada saksi,
kepada terdakwa jika mereka memiliki alat-alat bukti yang terkait atau berkaitan dengan Kasus ya. persidangan, iya, Ya, dengan kasus gitu loh. Jadi ya kami memohon lah gitu loh. Ini pengadilan, tempatnya si terdakwa dan si korban mencari keadilan. Dan Mbak Emma kan juga ingat kan, apa sih yang dibilang keadilan? Keadilan itu harus berimbang sama-sama. Kalau Nikita melakukan perbuatannya, kesalahan atau kehilafannya itu sebesar kelingking, ya jangan dihukum dia seperti dia melakukan perbuatan sebesar jempol. betul sekali, Mas. Nah, Ini begitu juga sebaliknya. ya, Saya meminta dalam hal ini pemerintah juga turun tangan dan bisa melindungi masyarakat khususnya dan berlaku adil. benar. Katakan Nikita saat ini memang sudah jadi terdakwa. Nah, tapi kalau kita lihat, kita duga saat ini berdasarkan dari satu instansi pemerintah yang sudah merilis terkait dengan adanya dugaan produk yang tidak terdaftar atau apalah itu. Ya. Kami juga minta, yuk kita sama-sama minta kepada pemerintah dalam rangka penegakan hukum. Si korban juga harus diperiksa, si korban juga harus diambil tindakan, gitu loh. Itu Benar, baru benar. namanya Indonesia adil, Adil, betul. ya, berkeadilan. Jangan yang satu jadi terdakwa, yang satu udah dirilis loh ya, bukan kata Sunan, tapi yang rilis adalah BP POM, Bepom. produknya bermasalah. Betul, Mas. Mana tindakannya? Gitu loh. Karena ini terkait dengan kesehatan masyarakat. Ya, dari awal saya sudah bilang. Contoh, saya tegaskan kepada klien-klien saya, owner skincare maupun owner pabrik skincare, saya bilang sama mereka, saya mau jadi pengacara kalian. Saya mau terima duit dari kalian. Tapi satu, jangan pernah kalian merugikan kesehatan masyarakat, saya bilang. Iya. Kalau sampai saya tahu kalian merugikan kesehatan masyarakat, saya yang akan jeblosin kalian, saya bilang. Ini demi Allah, demi Tuhan, Mbak Emma, saya nyatakan Iya. itu. Iya. Ya, saya nyatakan hal itu kepada para pengusaha skincare dan para pemilik pabrik. Benar. Ya, Mm-mm. jangan hanya memikirkan keuntungan, ya, jangan hanya memikirkan kantong kalian sendiri tanpa memikirkan dampak efek ke depannya untuk masyarakat. Ya, saya sudah sampaikan itu. Dan alhamdulillah ada pengusaha skincare yang langsung menarik semua produknya dan membenahi diri. Begitu juga klien saya owner pabrik membeli kembali semua produknya yang dianggap bisa berbahaya ketika digunakan oleh masyarakat. Gitu loh.